Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif beserta keyakinan kelas dan budaya positif lainnya yang akan kita bangun bersama anak-anakku semua yang ada di SMP Amalia Palu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif beserta keyakinan kelas dan budaya positif lainnya yang akan kita bangun bersama anak-anakku semua yang ada di SMP Amalia Palu. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zamannya. Alhamdulillah, hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang mengikuti kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh saya sendiri dan teman-teman serta para guru yang mendukung kegiatan ini dan anak-anakku semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Amalia Palu, Bapak Ibu Wakasek Kurikulum dan Wakasek Kesiswaan, kemudian Bapak Ibu guru SMP Amalia Palu yang sempat hadir hari ini dan siswa-siswi saya. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pemahaman budaya positif itu apa. Pemahaman budaya positif itu apa? Di slide pertama ini akan ditampilkan. Di sini adalah ada rancangan saya. Sebelum saya membacakan rancangan budaya positif dari saya, perlu kita ketahui bahwa konsep budaya positif itu ini sudah terlaksana jauh sebelum kurikulum Merdeka ini dilakukan. Akan tetapi dipermantap lagi di kurikulum Merdeka ini segala aktivitas yang mendukung kebutuhan daripada murid-murid kita yang ada di SMP Amalia Palu. Yang pertama di sini rancangan dalam penyampaian budaya positif gerakan literasi sekolah. Aktivitas ini untuk agar peserta didik memiliki minat dalam membaca dan meningkatkan kualitas diri. Dalam hal ini kualitas diri untuk mengembangkan dirinya dengan kelebihan masing-masing. Karena anak-anakku sekalian, saya percaya kalian punya bakat tersendiri dan kodrat masing-masing dengan terlahir mempunyai kelebihan sendiri di masing-masing peserta didik. Dan kita sebagai Bapak Ibu guru yang selaku fasilitator, kemudian yang kolaborator untuk mendukung semua yang ada kegiatan di proses belajar mengajar, kita harus bisa melihat apa yang bisa kita kembangkan dari anak-anak kita. Misalnya anak ini memiliki kelebihan di sisi dari keterampilan, kita tidak boleh memaksakan atau secara bentuk paksaan mengembangkan intelektual seorang anak. Dengan perlahan akan mengikuti nanti kegiatan-kegiatan yang kita bangun, misalnya pembuatan awetan dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah, misalnya pembuatan awetan anakan bambu. Di salah satu anak misalnya tidak memiliki keahlian dalam keterampilan seperti itu, tapi di anak yang lain bisa. Contohnya seperti itu, saya analogikan. Kemudian meningkatkan kualitas diri dalam hal ini bisa jadi akademik. Di bagian akademik itu intelektual seorang anak memiliki kelebihan. Jadi kita tidak bisa juga paksakan ini berjalan dengan seiring, berjalan seimbang. Jadi misalnya
intelektualnya, intelijensinya tidak sejalan merata dengan aspek yang lainnya. Misalnya aspek yang lainnya diantaranya perilakunya bagus, karena beberapa beberapa hari ini Bapak dengar biasanya keluar sebutan-sebutan yang tidak pantas dikeluarkan dari seorang anak siswa atau anak yang sudah mengenyam pendidikan. Jadi tidak baik begitu ya. Nanti kita buat kesepakatan, komitmen keyakinan kelas. Ketika itu dilanggar, nanti anakku semua saya akan bawa, kita akan konseling kalian. Seperti itu, bagaimana kalian sudah melanggar kesepakatan apa yang kita buat, jadi seperti itu. Tidak bisa lagi dilakukan semau kalian gitu. Begitu juga dengan bapak dan ibu guru. Umpamanya kami datang lambat, kalian pantas untuk menegur kami. Nah, misalnya kami masuk, kita buat kesepakatan. Kelas tidak akan dimulai ketika masih ada sampah di dalam kelas. Kalau umpamanya bapak ibu lupa atau hilang, kalian bisa menegur kami gitu. Pak, sampah masih ada di belakang. Oh iya, minta maaf bapak. Jadi sebaliknya pun begitu. Kalian bisa mengkoreksi daripada apa yang telah dilanggar di kesepakatan kelas itu. Bukan hanya kalian, tapi bapak ibu juga seperti itu. Oke. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler IMTA. Di sini saya bersyukur sekali, sebelum saya mengkristalkan program ini sampai mendarah daging di kita, rupanya budaya ini sudah memang cikal bakalnya sudah terbentuk di SMP Amalia Palu yang kita cintai bersama ini. Barusan saja tadi kita lewati juga kegiatan ini yang kita lakukan bersama, zikir bersama, asmaul husna bersama, salawatan bersama, yasinan bersama. Jadi kegiatan ekskul IMTA ini sudah terbangun di sekolah ini sejak dulu. Jadi kita tinggal permantap bagaimana kita sampai hal ini mendarah daging di tempat diri kita sendiri. Bukan hanya kalian. Ini sesuatu yang akan kita ingat seterusnya. Seperti itu. Saya bersyukur sekali dengan Bapak Ibu Guru SMP Amalia Palu yang telah membudayakan hal positif, karena ini adalah merupakan basic dari kita semuanya. Kemudian yang ketiga yang saya canangkan di sini dan saya rencanakan adalah membiasakan perilaku baik. Perilaku baik di sini sifatnya, kenapa saya katakan spontan dalam lingkungan sekolah seperti tadi. Misalnya ada anak saya Okta tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Dengan sendirinya alhamdulillah tadi saya dengar sempat teman yang lain menegur atau ibu menegur. Itu merupakan bagian daripada pembiasaan budaya-budaya positif di sekolah kita. Dan jangan bosan. Kalau umpamanya ibu gurumu menegur kamu, ditegur lagi. Jangan seperti itu. Oke? Itu adalah pembiasaan daripada budaya-budaya positif yang akan kita bangun dengan keyakinan kelas. Kemudian ada yang disebut dengan restitusi segitiga. Jadi di sini adalah akan saya gambarkan ke kalian bagaimana pembiasaan restitusi itu di sekolah. Ini untuk guru dan kalian semua, gitu. Ini akan kita aplikasikan insya Allah ke depannya. Terus yang keempat di sini menetapkan tatib atau tata tertib sekolah yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita ketahui bersama yang berasaskan Pancasila, yang dimana tujuannya akan bermuara anak-anakku menjadi seorang Pancasilais. Situ. Jadi kita harus bisa menghargai satu sama lain. Ketika ada temanmu yang tidur di belakang, ibu gurumu sedang menjelaskan, sebelum gurumu menegur temanmu, kalian duluan yang menegur temanmu yang tidur di kelas. Misalnya ibu asik menjelaskan menghadap papan tulis, tidak terlihat temanmu yang tidur di belakang. Jadi tugas kalian, gitu. Itu yang disebut dengan budaya yang mengacu ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila harus kita kuatkan di kehidupan kita. Alhamdulillah di sini sudah terwakili beberapa bagian dari profil pelajar Pancasila. Makanya saya bangga dengan anak-anakku semua yang ada di SMP Amalia Palu. Selanjutnya membuat kegiatan yang rutin. Di sini wajib kita lakukan bersama. Alhamdulillah beberapa
waktu kemarin sampai sekarang ini tidak pernah saya lihat anak-anakku itu mukanya cemberut. Selama pengalaman saya membawa kalian praktik kemarin, simulasi kita pembuatan video pembelajaran di lingkungan sekolah, tidak ada yang menggerutu atau tidak ada yang mengeluh dengan kegiatan lainnya. Dan alhamdulillah saya tanya teman-teman rekan guru semuanya, dan anak-anak kita itu memang di sini semuanya ceria. Jadi ditingkatkan itu ya, Nak ya. Terus slide kedua, iya. Ini bentuk implementasi selanjutnya dari budaya positif. Di antaranya yaitu yang disebut dengan restitusi. Segitiga restitusi untuk konsep disiplin positif. Di sini ada yang bagian disebut dengan item hormat, yang kelihatan atau tampak seperti misalnya anak-anakku mengucapkan salam dengan guru. Kategori hormat sudah masuk, berarti sudah terwakili. Terus yang kedua, menegur teman yang salah. Ketika kita biarkan temanmu yang salah itu tidak ditegur, berarti kalian tidak melakukan salah satu item atau kategori hormat itu. Kemudian selanjutnya, contoh lain mengajak teman untuk melakukan ibadah. Dalam hal ini di sini tidak pernah saya lihat anak-anak itu menggambarkan yang tidak tampak seperti ini. Semuanya yang tampak seperti di kelakuan kalian selama ini, semuanya saling mengingatkan. Karena kita di sini hari-hari sholat berjamaah. Jadi alhamdulillah untuk kategori item bagian hormat ini semuanya terwakili dan terlaksana selama ini dengan kita. Alhamdulillah. Jadi kita patut bangga Bapak Ibu Guru bahwa sekolah kita ini sangat-sangat antusias dan sudah implementatif dalam hal pelaksanaan untuk budaya positif di sekolah. Yang tidak tampak seperti misalnya Bapak Ibu Guru, kita perlu perhatikan, perlu diketahui bahwa ketika ada anak-anak yang ada acuh tak acuh terhadap guru, misalnya ibu guru mau kasih tugas, kalian bermasa bodoh biar nilai saya seperti ini, jangan. Itu namanya acuh tak acuh, sifat apatis kalian. Apatis masa bodoh tidak baik. Kalau kalian bermasa bodoh, zaman akan menggerus kalian, gitu. Seperti itu. Terus lanjut, bermasa bodoh itu sudah tadi. Terus tidak peduli dengan teman yang mau melakukan ibadah atau tidak. Jangan kalian anggap Pak, Bu, saya lagi halangan, misalnya seperti itu. Kalau umpamanya kalian tidak peduli dengan teman yang lain ini tidak halangan misalnya, kalian biarkan, kalian tegur, gitu. Itu untuk bagian kategori hormat sudah jelas ya. Lanjut, bekerja. Item bekerja di sini tampak seperti, ingat, kelihatan seperti dia melakukan menanyakan tugas. Menanyakan tugas apalagi yang harus dikerjakan di pertemuan berikutnya. Jadi di sini memang masih agak, kalau diberi penilaian kalian dikategorikan selama saya mengajar itu sedang. Kenapa? Karena belum ada yang saya lihat anakku beberapa orang yang menanyakan, Pak, Bu, apa lagi yang kita lakukan nanti ketika pertemuan berikutnya? Apakah kita harus membuat ini? Ada beberapa waktu lalu waktu kita ingin membuat proyek herbarium. Jadi misalnya alat bahan apa lagi? Terus misalnya Ibu Dewi membuat English camp misalnya, atau buat komunitas bahasa Inggris. Jadi pada saat Ibu mau buat, kalian mau tanya kelompok-kelompok mana saja nanti yang di sini Bu, begitu, seperti itu. Jadi usahakan kalian itu kreatif dalam berpikir. Kalian ingin sekali kelihatan bahwa di pertemuan berikutnya kita itu mau melakukan apa lagi, gitu. Lanjut, berlomba mengerjakan tugas di awal waktu. Di sini sudah seperti apa yang saya lihat, sudah ada juga mewakili beberapa anak kelas 8 kemarin, karena saya belum sempat masuk ke kelas 7 untuk IPA. Itu karena saya mata pelajaran bidang studi IPA. Di sini berlomba-lomba mengerjakan tugas di awal waktu. Jadi kalau kalian ingin
berhasil, nah, itu mengerjakan tugas itu kalian seakan-akan ikut berkompetisi. Saya yang duluan, gitu. Pasti saya dapat nilai yang lebih baik, misalnya seperti itu. Pikiran kalian, usahakan memotivasi diri seperti itu. Jadi tidak ada lagi tugas yang bertumpuk di belakang, gitu. Karena besok lagi mungkin ada lagi tugas bahasa Indonesia, tugas dari mata pelajaran lainnya. Selanjutnya adalah tidak tampak seperti itu lawannya, ya. Lawan perilaku dari apa yang kalian lakukan dari tampak seperti tadi. Kemudian yang terakhir, rasa terima dan dimiliki. Nah, di sini patut kita ketahui bersama, dan ibu, maaf, rasa diterima dan dimiliki. Rasa diterima di sini ingin dicintai dan disayangi oleh bapak dan ibu gurumu. Diperhatikan. Kalian pun begitu dengan bapak ibu gurumu. Bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Itu contoh. Bekerja sama dalam tugas kelompok. Satu kelompok misalnya 3 orang atau 2 orang. Contoh di mata pelajaran IPA, kalau umpamanya saya bikin project. Kita project buat video pembelajaran. Satu kelompok 3 orang. Yang satu untuk pengeditan, yang satu untuk ambil gambar, yang satu sebagai figuran. Jadi itu berjalan semuanya, berjalan beriringan. Jadi kalau kalian hanya ingin nebeng, misalnya saya tulis narasi, saya tidak usah job untuk pengambilan gambar. Tidak bisa begitu, karena kita cuma 3 orang dan itu pekerjaan di kelompok. Nah, lawannya mementingkan ego masing-masing. Saya sudah ini, porsi saya, tugas saya sudah. Urus tugasmu lagi sebagai itu, karena kita tugas kelompok tidak boleh. Kita sinergi satu sama lain, bekerja sama, saling ketergantungan. Ketika hasil dari kelompok itu tidak baik, berarti nilai kelompok itu semuanya tidak baik. Ya seperti itu, ya. Terus ada rasa terima dan dimiliki. Poin kedua, memotivasi teman. Ingat, memotivasi teman yang dalam keadaan suasana hatinya kurang baik. Suasana hati kurang baik itu mood, biasa kalian bilang. Mood kalian tidak baik. Jadi istilah-istilah zaman sekarang, misalnya ada yang hal-hal yang lucu-lucu seperti Fauzi biasa katakan QQ, cukurukuk. Dengan kata seperti itu membuatmu teman jadi senyum, tidak masalah. Membuat suasana hatinya untuk belajar lebih baik lagi, tidak masalah. Yang penting kalian jangan tidak peduli dengan temanmu yang lain. Rasa terima dan dimiliki di sini bentuk perhatianmu ke teman yang lain. Baik itu misalnya ke gurumu, ataupun kita juga sebagai bapak ibu guru, tegur kami ketika kami tidak peduli dengan kalian. Selanjutnya, ya, cut sedikit. Terus. Oke, di sini ada yang disebut dengan tabel Y. Kalau tadi itu tabel T. Ini semacam kurva, ada yang dilihat, dinilai, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar ketika teman berbicara, membiasakan, karena kita ini orang Palu biasanya budayanya yang sudah terkultur dengan kita, kebiasaan. Kata tabe. Kata tabe itu adalah kata yang sopan untuk mengaplikasikan budaya positif. Biasakan permisi, setidaknya tabe. Ini kata tabe dalam menyampaikan pendapat ke teman, misalnya kalian diskusi di kelas, ada yang ribut, kalian angkat tangan, permisi tabe, saya lagi. Boleh itu. Membiasakan kata yang sopan itu adalah contoh bentuk positif yang terdengar di kalian. Anak saya misalnya Okta berbicara dengan Fauzi. Tabe Fauzi, saya mau ajukan pendapat lagi. Yang Pak Mahfud bilang kemarin itu golongan tumbuhan bukan hanya ini, tapi lumut masuk juga. Seperti itu. Fauzi lewat di depannya Ibu Dewi, biasakan dengan ucapan tabe Bu. Gitu. Beberapa anakku ini saya lihat ada yang begitu, ada juga yang luput atau yang terlupakan. Mungkin
dia lantaran haus mau ingin diminum es, jadi dia sempat lagi bilang tabe. Biasakan bilang tabe, ya. Terus itu terdengar di kehidupan kita selama kita melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Yang terlihat perilaku yang terlihat di sini misalnya memberikan dan menyampaikan sesuatu dengan kata perintah yang halus dan sopan. Alhamdulillah di sini tidak pernah sama sekali saya dengar anak-anakku yang menyampaikan sesuatu dengan kata kasar, berteriak, apalagi tidak ada. Karena itu dibiasakan, dibudayakan sama bapak ibu guru kita. Jadi tersalurkan dan terdistribusi dengan baik perilaku yang baik, ilmu yang baik dari bapak ibu guru. Kalian harus berterima kasih dan meneladani apa yang telah diberikan bapak ibu guru. Kata-kata yang sopan dan halus di sini sering terdengar, tidak pernah kata-kata kasar. Jadi mungkin di tempat lain seperti itu kalian berubah. Punya teman di sekolah lain atau di lingkunganmu yang bicaranya selalu kasar, kalian yang berubah. Seperti itu. Terus membiasakan diri untuk pamit. Iya. Kalau bahasa Koreanya itu polakana biasa orang bilang. Jadi kalau pamitan dengan teman pada saat mengambil barang yang bukan milik kamu. Contoh tadi, kita sebelum pengambilan gambar, Nisa saya minta pamit dulu, karena itu bukan HP saya, HP Nisa. Nisa, tapi boleh pinjam HP untuk pengambilan gambar. Itu contoh yang terlihat. Jadi contoh yang terlihat. Kemudian ada anakku Nazwa juga biasanya seperti itu. Oh itu punya saya, boleh saya? Gitu. Itu bukan punya saya, bisa tidak saya pinjam untuk ambil ini, ambil itu? Boleh seperti itu. Itu yang terlihat. Berperilaku di sini dalam tabel Y ini adalah selalu berperilaku sejuk dalam lingkungan sekolah. Dalam hal sejuk itu menanggapi sesuatu tidak selalu dengan emosi. Gitu. Ketika ada teman yang berselisih paham, kalian juga ikut masuk menambah suasana menjadi tidak baik. Bukan seperti itu. Terus sering menegur dengan kata-kata yang ramah. Dan yang kedua di sini saya ambil memberi senyum. Itu awal itu dilakukan dengan senyum itu sudah luar biasa. Biar kita dengan penuh masalah, kalian penuh masalah dari rumah seperti itu, budayakan kebiasaan yang memberi senyum kepada setiap siapapun yang menjadi bentuk apapun yang kita lakukan interaksi di sekolah. Entah guru kah, entah tante Emes, atau kita, saya selaku sebagai guru, teman-temanmu. Oke? Baik itu ada orang yang datang ke sekolah kita, tegurnya dengan senyum, beri dengan senyum, suara dibarengi dengan senyum. Lanjut. Slide selanjutnya nak. Ke atas ya. Oke. Di sini ada sedikit saya antar bagaimana konsep sebenarnya, konsep dasar basic budaya sekolah atau budaya positif di sekolah. Budaya sekolah itu mengacu dari apa visi yang kita bangun. Misalnya suasana sekolah kita membuat pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kalau dari saya selama ini, insya Allah dengan Bapak Ibu gurumu, suasana kelas selalu tenang dan nyaman. Kita harus buat senang dulu kalian, baru kita masuk belajar. Itu bentuk-bentuk daripada apa yang kita sepakati dalam untuk membentuk keyakinan kelas itu sendiri. Jadi di sini salah satu keunggulan sekolah harus memiliki budaya. Kalau tidak memiliki budaya, kebiasaan, nanti kita tidak punya visi dong. Jadi seperti itu. Di antaranya budaya positif itu ada salah satunya yang Bapak jelaskan sudah tadi, yaitu bentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita bersama. Dan yang kedua, merubah cara pandang kita tentang sekolah atau kebiasaan selama ini. Kalian misalnya selalu ingin sumber belajar dari ibu gurumu. Kalau ibu guru tidak kasih buku, tidak mau membaca. Bapak gurumu tidak mau kasih misalnya tayangan
tidak mau lagi kita, soalnya bingung kita mau belajar seperti apa nanti, seperti ini atau seperti itu. Jadi misalnya kalian bilang, Bu, Pak, kita belajar di Anjo Pak, di taman sekolah, boleh. Kita mau belajar di pinggiran sungai, boleh, selama itu mendukung situasi dan kondisinya. Tidak mungkin jam 12 kita mau belajar di pinggir sungai. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau belajar di dalam kelas, dalam ruangan, boleh. Belajar di luar kelas sambil praktek juga boleh. Seperti itu. Budaya positif itu diantaranya ada juga yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Untuk Bapak Ibu guru perlu ketahui, 5 posisi kontrol di sini ada yang slide kedua nak, bukan yang sana. Tugas kelompok 2 ya di atas. Scroll paling ke bawah, yang ke bawah sekali. Langsung di situ saja. Ya. Terus ke bawah, ya. Ke atas. Ya, oke, di sini. Di sini pertama ada kita Bapak Ibu guru harus kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama. Ketika mungkin ada yang perlu kita diskusikan, boleh. Di sini pertama ada kita posisi kontrol sebagai manajer, dan ada sebagai penghukum, ada juga sebagai teman. Di antaranya kita dituntut, kita sebagai guru. Di sini ada beberapa orang guru sudah alhamdulillah hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita perlu sebagai, jangan seakan-akan kita sebagai penghukum. Misalnya ketika ada anak-anak kita yang tidak ikut ujian atau ulangan harian, ataupun tidak mengumpulkan nilai tugas pertengahan semester, ada yang tidak mengumpulkan tugas individu. Jangan kita seakan-akan mengucilkan seorang anak dengan misalnya membagi situasi dalam pemberian cara kita mengajar. Oh, kamu belum kumpul tugas kamu, jangan dulu masuk ke materi selanjutnya kalau umpamanya saya belum berikan izin. Seperti itu. Kemudian ada anak yang terlambat masuk, kita hukum di depan kelas berdiri sambil pegang telinganya, angkat kaki satu. Misalnya di zaman sekarang alhamdulillah juga selama ini saya lihat dan terlihat mungkin tidak ada lagi yang seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu guruku semua, jangan sampai kita ada lagi yang menghukum anak-anak dengan cara yang seperti itu, dengan mendiskriminasi atau mengucilkan beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas. Terus ada tuntutan di kita sebagai guru, yaitu kita berdiri sebagai manajer. Di sini kita berperilaku pertama, ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Di sini ada kasus dari yang saya angkat dari cerita seorang ibu guru menanyakan kepada anaknya yang bermasalah. Misalnya pada tahap ini Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan dan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Tetapi Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan ketika mereka ini sungguh-sungguh. Karena ada biasanya anak itu terlihat yang meminta maaf begitu, tapi perbuatan itu diulangi lagi. Contoh kejadian dengan kita misalnya di sini, misalnya ibu gurumu dan bapak gurumu sudah berbaik hati dan berbaik sangka terus dengan kalian, tapi perbuatan kalian itu kalian ulangi terus. Nah, jadi seperti itu, kita harus stabilkan dulu identitasmu. Jadi mungkin bisa kita sebagai ibu guru atau bapak guru dengan mengatakan bahasa ya nak, semua orang itu memiliki perilaku yang pernah salah. Jadi kalau umpamanya kalian ditegur dengan cara baik-baik, sudah dikondisikan dengan baik-baik, tetap kalian ulangi, nanti itu kita kembali ke kesepakatan awal tadi. Kesepakatan apa yang kalian langgar gitu.
Kalau umpamanya kalian ulangi, poin kalian akan berkurang lagi. Misalnya metode ini kita buat poin 100, akan itu minus terus sampai habis. Dan itu ditindak. Kalian diajar untuk lebih dewasa lagi. Tidak ada lagi diantar dan dimarahi atau dibawa ke guru yang bersangkutan. Nah, ini pergi minta maaf dengan ibu. Ini anak-anakku, ini yang berbuat salah kemarin. Jadi tidak seperti itu. Saya minta pendapat kalian. Jam keberapa setelah istirahatkah? Sebelum Ibu Dewi pulang kalian harus minta maaf. Akui kesalahan kalian bahwa kalian salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Saya lanjut turun ke bawah. Turun lagi. Ini ada beberapa kasus yang sudah cukup lazim yang kita temui. Seperti ini. Menurut kita, apakah restitusi yang diusulkan dan Vivi dan Natali ini sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan, misalnya scroll ke bawah. Oke. Ada yang kita sepakati dan telah kita diskusikan. Misalnya pertama, ketika dia sungguh-sungguh akan memperbaiki sifat dan kelakuan mereka. Aurel misalnya dengan Dika selama ini baik dengan kami, Bapak Ibu guru di kelas 9. Tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau keluar daripada aturan yang diberlakukan. Ini misal kemarin ada Nisa dan Dini yang mendapatkan proyek dari Bapak untuk membuat video pembelajaran yang akan diupload ke YouTube. Tenggang waktu yang diberikan misalnya sampai minggu depan, tetapi hal itu sama sekali belum dilakukan karena rekaman suara dari Dini belum di-share ke Nisa. Sementara waktu yang diberikan itu terakhir Senin depan. Jadi usahakan minggu ini kita bisa upload sudah di YouTube. Nah, itu sebenarnya masuk dalam langkah-langkah daripada restitusi ini. Di restitusi ini kita memperbaiki sifat yang kemarin dengan janjinya kita. Jangan nanti ada tanda bahwa kita diberi cap, cuma janji. Itu janji yang tidak dilakukan, itu bentuk pelanggaran buat kalian. Itu masuk juga dalam keyakinan kelas kita. Kita membiasakan sesuatu yang positif tadi, berperilaku jujur dan ramah. Terus sungguh akan memperbaiki sifat dan kelakuan mereka. Kemudian, ini salah satu langkah yang baik karena yang didiskusikan dari Vivi dan temannya. Mereka mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka yang kemarin. Jadi apapun yang dilakukan dengan bentuk positif dan menghargai seorang guru itu adalah perilaku baik. Dan ini bentuk kedewasaan dari anak-anakku semua. Terus mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Di sini dalam artian kita di sini kepala sekolah kita Ibu Busri. Jadi bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi Ibu Dewi di sini berdiri sebagai guru idola. Jadi seperti itu. Misalnya ada 2 bidang studi bahasa Inggris, jadikan Ibu Dewi sebagai guru idola kalian. Itu karena kalian membayar kesalahan kalian selama kalian tidak mengerjakan tugas kemarin. Jadi kalian dengan berjanji dengan sendirinya, dengan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika kalian di kelas 3 nanti, kalian ingin minta Ibu Dewi yang ajar kalian. Itu salah satu bentuk penghargaan dan bayar kalian kesalahan yang kemarin yang kalian lakukan. Jadi seperti itu. Kasus berikutnya ke bawahnya. Oke, stop sampai sini dulu. Jadi di sini posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru, lihat ini diperhatikan ya, anak. Posisi kontrolnya sebagai guru tadi, ini Ibu Eni. Jadi dengan Bapak atau Ibu wali kelas tadi, posisi kontrolnya sebagai teman. Kalian jadikan Ibu Dewi dan Ibu wali kelas tadi sebagai teman kalian, gitu. Begitupun sebaliknya. Pun sebaliknya, di sini Ibu guru umum memperlakukan kalian ini sebagai teman. Di sini kenapa? Di sini
ada yang memiliki kekurangan di sini. Berujungnya nanti, muaranya nanti, kalian muncul sifat pandang enteng ke ibu gurumu, bapak ibu gurumu. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, jangan harus kita hindari hal yang seperti ini. Ini kasus ya, ini kasus. Nanti kita berdiri nanti sebagai manajer itu paling baik. Posisi kontrol sebagai teman, karena ibu Eni mencoba menyapa dengan ramah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah. Tolong bantu ibu ya. Kalau ibu selalu merendah dengan kalian, selalu ingin berteman dengan kalian, sifat kalian akan muncul. Nantinya bapak ibu guru seakan-akan lebih menjurus ke sifat, cuma ibu ini juga, cuma bapak ini juga. Ini kita hindari sebagai guru, tidak boleh, tidak diperkenankan. Ini sudah bisa kita minimalisir perilaku kita sebagai kontrol, sebagai teman dengan anak siswa-siswi kita. Turun ke bawah kita, turun ke bawah lagi. Terus ya, kasus 2. Di kasus 2 ke bawah. Di sini ada saya bacakannya secara singkat saja. Sabrina bangun terlambat. Nah, ini kasusnya, ini ada anak yang terlambat, kemudian tidak menggunakan atribut yang lengkap. Atribut yang seharusnya mengenakan sepatu hitam, sementara di peraturan sekolah seperti itu. Jadi dia tidak datang seperti apa yang diharuskan oleh sekolah. Terus Bapak Luman memperhatikan sepatu Sabrina tidak berwarna hitam. Terus lanjut, Bapak menanyakan apa peraturan sekolah tentang seragam. Di sini Sabrina menjawab sudah mengetahui bahwa sepatu harus berwarna hitam. Karena saya terburu-buru Pak dan salah mengenakan sepatu, akhirnya dia pulang ke rumahnya tidak mungkin karena jauh. Terus Bapak menjawab, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warnanya. Jadi turun ke bawah. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, diantarkan pulang. Kamu tidak bersepatu, tidak usah pakai sepatu di sekolah. Tidak usah pakai sepatu sekarang. Buka sepatumu, silakan belajar tanpa sepatu seharian. Jadi dengan berat hati si Sabrina mengikuti apa kata dari Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan hanya berdiam diri di dalam kelas. Nah, dalam kasus ini, turun ke bawah. Di sini posisi kontrol sebagai Pak Lukman tadi itu sebagai penghukum. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, kalau bisa kita meminimalisir dan menghindari hal yang seperti ini. Jangan kita seakan-akan yang seperti tadi ini hanya sebagai kasus. Misalnya banyak kasus lain yang kita lakukan. Seperti tadi lambat mengerjakan tugas, lambat masuk kelas, kita hukum berdiri atau berdiri di luar. Itu kita berdiri sebagai penghukum. Guru tidak boleh seperti ini. Guru usahakan menghindari hal yang posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut ke bawah. Ya. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dikatakannya diantaranya? Pertama ya, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan? Sabrina, hari ini sepatu kamu berbeda. Apakah ada masalah sehingga kamu tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan kita? Dan yang kedua, ini pertanyaan pertama. Kalau umpamanya Pak Mahfud tadi berdiri sebagai, atau Pak Aan berdiri sebagai posisi manajer, bapak-bapak guru kamu di sini harus seperti itu. Nah, ibu guru juga begitu. Jadi kamu terburu-buru sehingga tidak memperhatikan warna sepatu. Terus yang selanjutnya, bagaimanakah kamu kira-kira Sabrina atau Najwa memperbaiki kesalahan kamu itu? Jadi kira-kira bila saya sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam.
Bagaimana Anda menyikapi langkah sebagai seorang yang diambil oleh Pak Lukman tadi? Jadi nilai kebajikan itu pertama kita ambil. Tidak serta-merta yang diambil tindakan oleh Bapak tadi dengan menghukum kalian ingin menghukum dari niatnya, tidak juga. Tidak. Karena itu memberikan disiplin untuk kalian. Tapi modelnya kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa malu dengan si Okta atau Davi. Jadi sehari dia tidak mau keluar kelas karena malu tidak pakai sepatu. Jadi seperti itu. Terus nilai kebajikan yang dituju dari peraturan sekolah adalah pertama nilai disiplin. Orang yang berhasil adalah kuncinya disiplin. Dengar, pertama saya berterima kasih kepada Pak Lukman. Pak Lukman karena sudah berusaha menegakkan aturan sekolah. Kemudian saya akan berbicara kepada Pak Lukman dan menjelaskan tentang pelaksanaan restitusi segitiga. Jadi di restitusi segitiga ini ada beberapa langkah tadi. Restitusi sini ada diterapkan kepada siswa, diantaranya tadi memvalidasi tindakan sampai menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang setelah kita langgar? Keyakinan kelas tadi sudah saya perkenalkan di awal. Terus kita masuk lanjut ke kasus ketiga. Di kasus ketiga di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Cocok sekali dengan ibu kita, Ibu Dewi, Ibu Sri juga bahasa Inggris, ibu kepala sekolah kita. Di papan tulis namun beliau memperhatikan bahwa Davi dan Rehan hanya tidur. Ini Rehan ini memang kerjanya suka tidur kalau biasanya Bapak Ibu guru lagi asik menjelaskan. Kalau tidak ditegur, mereka atau si Rehan tadi suka mengantuk dan baring-baring, sama dengan Okta. Jadi pas sekali di sini Ibu Dewi mengajarkan pelajaran bahasa Inggris. Namun beliau memperhatikan si Okta ini hanya tidur terus dan acuh tidak acuh. Akhirnya tanya jawab pertanyaan nomor 3 tadi. Maju ke depan, Okta. Jawab pertanyaan nomor 3 dan kerjakan di papan tulis. Akhirnya Okta dengan gerak tubuh, bahasa tubuh yang tidak antusias dalam mengikuti pelajaran, malas maju ke depan. Sampai di depan papan tulis, si Okta hanya diam terpaku, tidak tahu apa yang mau dibikin. Akhirnya si Okta tadi diam terpaku memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol. Hanya dia putar-putar spidol, dia hitung ikan kepalanya misalnya. Gitu. Jadi ayo Okta, makanya jangan tidur, lain kali perhatikan. Perhatikan yang ibu bilang. Sudah, sana, duduk kembali. Jadi kira-kira siapa yang bisa? Lanjut. Okta pun kembali duduk. Seperti ini sudah sering kali dilakukan sama Okta. Seperti tidak memperhatikan masa bodoh terhadap pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur, akhirnya Ibu Dewi, Okta yang menjawab, tidak tahu Bu. Sudah ditegur Ibu, tapi Okta yang bilang tidak tahu. Akhirnya Ibu menjawab dengan kecewa dan lirih. Di mana kamu Fadda? Gimana kamu Okta? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? So capek-capek kasihan suaranya ibu, sudah mau habis suaranya ibu di depan. Kau pun tidak tahu apa yang kau tahu karena kau cuma tidur. Di sini posisi kontrol apa? Kita sebagai guru, posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Kita selalu merasa bersalah dengan apa yang kita lakukan terhadap anak kita tadi. Ini harus perlu juga kita hindari, kita minimalisir. Kenapa? Karena membuat seorang dampak daripada anak ataupun kita nanti merasa kecewa dengan sendirinya. Terus membuat tadi pertama merasa malu ketika kita berdiri posisi kontrol sebagai penghukum. Membuat anak menjadi merasa terkucilkan sehingga dia tidak mau keluar kelas karena tidak pakai sepatu. Yang berdiri sebagai manajer tadi itu posisi yang paling baik di posisi sebagai guru, posisi kontrol. Coba scroll ke atas sedikit. Terus. Posisi kontrol sebagai manajer. Terus ke atas lagi. Ya. Jadi posisi kontrol sebagai manajer. Di sini nilai kebajikan yang harus kita memang tanamkan kita sebagai seorang guru. Jadi bagaimana membuat
dengan pertanyaan, misalnya langsung kita bertanya kepada siswa yang bersangkutan, bagaimanakah kamu akan memperbaiki kesalahan? Kita mendiskusikan dengan kalian seakan kalian itu orang yang sudah dewasa. Ketika kalian bilang, ya Bu, saya meminta maaf karena kesalahan saya, nah, itu langkah yang baik untuk berdiri sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Terakhir, ke bawah sekali nak, posisi kontrol, ya. Terus di kasus terus ya, oke. Ke bawah lagi, aki, di atas kalian. Iya, lewat pemantau sedikit saja. Terus ya, tadi kita sudah masuk kepada posisi kontrol kita sebagai teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Ini ada kasus keempat, diantaranya Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Nah, sempat kemarin Okta dengan Fauzi berkelahi, pernah saya lihat. Cuma tidak sempat saya lerai karena sudah berhenti berkelahi. Ini Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar Dino pun mengalir bercerita kesalahan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan di sekolah yang disepakati. Pertama, Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki Ibu. Dia tidak terima. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Gitu. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali Bu ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak itu tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersedang gurau. Posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh guru, posisi manajer. Jadi di sini posisi manajer itu mewadahi atau memberikan wadah bagi si pembuat salah dengan mencari alternatif baik sehingga dia mendapatkan hal positif tadi. Jadi seperti itu. Positifnya apa? Akhirnya si Dino tadi bisa menjahit. Karena awalnya kesalahannya tadi berkelahi mencopot kancing baju si Anto. Jadi posisi kontrol pertama, kita sebagai guru penghukum tidak serta-merta, saya sendiri pun berpendapat begitu. Kita dulu sebagai penghukum tidak memang mutlak salah, tidak. Karena kita berperilaku sebagai guru untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu guru, usahakan kita bisa meminimalisir posisi kontrol kita sebagai penghukum. Dan membuat orang merasa bersalah juga, seperti tadi kasus kejadian tadi, tidak diperkenankan juga. Dan posisi sebagai teman ini yang sering kita jadikan alternatif supaya atau agar siswa peserta didik kita menjadi suasana berinteraksi kita dengan siswa itu dengan
sesuai apa yang kita harapkan. Rupanya tidak. Posisi kontrol kita sebagai teman, kita ajak teman, berujung nanti tidak baik juga, karena seorang siswa dapat acuh tak acuh dengan aturan yang kita buat. Sifat pandang enteng itu muncul. Terus sebagai pemantau, di sini sebagai pemantau kita hanya melihat situasi saja. Kita hanya melihat keadaan seperti itu, kita tanpa ada solusi. Jangan. Monitor pemantau kita sebagai pengontrol perlu juga, bukan hanya pengontrol dalam artian sebuah masalah. Jadi di posisi kontrol kita sebagai guru, posisi yang paling ideal dan yang paling optimal dan efektif adalah manajer. Di sini manajer kita berdiri sebagai pencari alternatif sumber masalah, kita ganti dengan sesuatu hal yang bersifat positif. Jadi alhamdulillah kita sudah telah mengikuti masalah implementasi mengenai atau pemaparan budaya positif kita di sekolah. Kembali ke slide awal. Jadi apa yang saya harapkan dari Bapak Ibu guru sekalian, insya Allah kita bisa implementasikan bersama di sekolah kita yang kita cintai bersama ini, SMP Amalia Palu, dan juga anak-anakku sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi panutan untuk anak-anak lainnya di sekolah kalian atau di lingkungan kalian yang ada di rumah. Sekian pemaparan, pemahaman konsep budaya positif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.